Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di my YouTube channel. Hari ini aku mau bahas lagi soal-soal mengenai persiapan P3K Kebidanan 2023 mengenai kompetensi teknisnya ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya ya, biar dapat update video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering lagi buat video-video pembahasan mengenai soal-soal P3K. Oke guys, kita lanjut aja ke soal nomor pertama ya. Aku bacakan di sini soalnya. Nyonya A umurnya 21 tahun datang ke BPM Nyonya Lina pada tanggal 5 Februari 2012 untuk periksa kehamilan. Pernah melahirkan satu kali dan belum pernah keguguran. HPHT-nya 29 Mei 2011. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasilnya tekanan darahnya 120/80, nadi 88 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, dan respirasinya 24 kali per menit. Hasil palpasi TFU pertengahan pusat VX atau prosesus sifoidus. Janin tunggal intrauterin punggung kanan presentasinya kepala dan belum masuk panggul. DGJ-nya 144 kali per menit dan mengeluh nyeri punggung. Penyebab keluhan nyeri punggung yang dialami oleh ibu A adalah keluhan nyeri punggung ya. Kita lihat juga TFU-nya sudah besar, di mana TFU-nya itu udah pertengahan pusat VX. Kita coba lihat di opsi jawabannya. A. Pelebaran pembuluh darah. B. Penurunan kepala janin ke dalam panggul. C. Peningkatan pergerakan pelvis akibat pembesaran uterus. D. Postur tubuh lordosis akibat pembesaran uterus. Peningkatan kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Di sini di soal yang ditanyakan itu adalah keluhan nyeri punggung. Nah, kita lihat juga di TFU-nya udah pertengahan pusat ya, jadi otomatis si perutnya sudah semakin besar dan itu menyebabkan si punggungnya condong ke depan atau disebut juga dengan lordosis ya guys ya. Jadi karena beban tumpuan si janin makin besar, otomatis si punggung ikut ke depan. Jadi jawaban yang benar itu, keluhan nyeri punggung ibu itu karena postur tubuhnya lordosis akibat pembesaran uterus atau pembesaran janinnya membesar dan menyebabkan si punggungnya ikut condong ke depan atau lordosis gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Seorang perempuan usianya 20 tahun menikah 2 bulan yang lalu. Datang ke BPM dengan keluhan mual muntah karena terlambat makan. Sudah minum obat mah juga, tapi masih kambuh lagi. Nah, ia mengaku belum siap hamil. Hasil pemeriksaan PP-tesnya ternyata positif. Apa perubahan psikologis yang dialami sesuai dengan kasus di atas? A. Ibu merasa sehat. Ini bukan ya, karena di sini ibunya ketika udah mual muntah dia langsung minum obat, jadi dia tidak merasa sehat. Ibu menunggu dan waspada terhadap kehamilannya. Kita lihat opsi yang lain. Ibu merasa tidak sehat dan membenci kehamilannya. Nah, di sini si ibunya dikatakan belum siap hamil. Bisa saja psikologisnya si ibunya membenci kehamilannya ya. Terus di sini juga dijelaskan bahwa si ibunya mual muntah dan dia langsung minum obat. Nah, ibu akan psikologisnya itu merasa tidak sehat dan membenci kehamilan kemungkinannya. Coba kita lihat di opsi yang lain. Ibu merasa kehadiran bayi sebagai seorang di luar dari dirinya. Biasanya ini psikologis setelah trimester kedua ya. Ibu menerima kehamilan dengan menggunakan energi dan pikirannya. Nah, di sini si ibunya belum siap hamil ya. Jadi, opsi jawaban yang lebih tepat itu adalah ibu merasa tidak sehat dan kemungkinan akan membenci kehamilannya karena si ibunya belum siap untuk hamil. Jadi, jawabannya adalah C ya.
Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 25 tahun datang ke BPM untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Ibu mengaku hamil 7 bulan. Tidak ada keluhan yang dirasakan ibu. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 120/70, nadi 80 kali per menit dan TFU-nya 27 cm. Bagian pundus teraba kepala, puki dan bagian terendah teraba bokong. Detak jantung janinnya 138 kali per menit, reguler. Bagaimana posisi tangan pemeriksaan? Posisi tangan pemeriksa pada saat melakukan Leopard 2. Nah, yang ditanyakan adalah posisi tangan pada saat memeriksa melakukan Leopard kedua. A. Tangan pemeriksa berada di pudus uteri. Ini biasanya untuk memeriksa Leopard 1 ya. Tangan pemeriksa berada di bagian samping perut kanan. Nah, ini Leopard 2 itu si tangan pemeriksanya itu berada di bagian samping perut ibu. Jadi untuk menentukan di bagian-bagian kecil atau detak jantungnya dan biasanya itu terletak di samping-samping ibu gitu. Tangan pemeriksa berada di bagian simfisis pubis, ini sih Leopard 3 dan 4 ya kalau di bawah mah. Tangan kanan pemeriksa menggoyahkan bagian terendah janin, ini Leopard 3. Tangan kanan pemeriksa berada di pundus dan tangan kiri pemeriksa berada di simfisis pubis. Ini juga bukan. Leopard 2 itu tangan pemeriksanya berada di bagian samping perut klien. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 28 tahun, G2, P0A1, grafida 36 minggu datangnya ke BPM tanggal 7 November 2016. Ibu mengatakan mengalami sakit pinggang. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadi 82 kali per menit dan TFU-nya 32 cm. Kepala buka, detak jantung janinnya 138 kali per menit reguler. Apakah konseling yang tepat sesuai kasus tersebut? Konseling ya, di mana si ibu mengalami sakit pinggang. Tanda bahaya trimester 3 ini bukan ya, karena sakit pinggang bukan merupakan tanda bahaya. Tanda bahaya itu seperti perdarahan ya. Ketidaknyamanan. Nah, sakit pinggang ini merupakan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh ibu hamil. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Kita lihat opsi jawaban yang lain. Tanda-tanda persalinan ini juga bukan ya. Karena di sini disebutkannya konseling sesuai dengan kasus di mana si ibunya sakit pinggang. Persiapan persalinan juga bukan, kebutuhan istirahat juga bukan. Gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang ibu umurnya 24 tahun, G1 P0A0 datang ke klinik dengan tujuan untuk periksa kehamilan. Ibu mengatakan sudah terlambat haid 3 bulan. Ini merupakan kunjungan yang pertama. Hasil pemeriksaan TTV normal dan pemeriksaan fisik juga normal. Bila ibu mendapat imunisasi TT1 pada kunjungan ini, maka berapa lamakah masa perlindungan yang diperoleh oleh ibu? TT1 itu biasanya tidak ada perlindungan ya, jawabannya itu A. Kalau untuk 3 tahun itu adalah TT2, kalau untuk 5 tahun itu TT3, dan kalau 10 tahun itu TT4, dan lebih dari 25 tahun itu TT5. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang ibu umurnya 23 tahun, G1 P0A0 datang ke klinik pada tanggal 19 April 2016 dengan tujuan untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan haid pertama atau HPHT-nya 10 Desember 2015 dan saat ini sudah mulai mampu beradaptasi dengan kehamilannya. Hasil pemeriksaannya suhunya 36,6 derajat Celcius, respirasinya 20 kali per menit, suhunya suhu nadinya 80 kali per menit, tekanan darah 120/80, tanggal berapakah hari perkiraan lahir ibu tersebut? Berarti ditanyakan hari perkiraan lahir. Kalau misalkan hari perkiraan lahir itu kita langsung ke HPHT ya, di mana HPHT ininya 10 bulan 12 2015. Nah, karena ini bukan bulan Januari, Februari, dan Maret, makanya
Untuk rumusnya plus 7 dan min 3 ya. Jadi jawabannya 17 bulan 9 dan ininya plus 1. 2016 ya. Ada gak di opsi jawaban? Nah, 17 bulan 9 dan 16 jawabannya C ya. Gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 29 tahun hamil ketiga mengaku hamil 32 minggu. Datang ke BPM anak pertama dan kedua lahir spontan tidak ada komplikasi. Ditolong oleh bidan. Fundus uteri, teraba, bulat, keras, dan melenting. Dan bagian terendah teraba lunak. Berarti ini kalau misalkan bagian terendahnya bulat lunak, berarti ini bokong ya. Berarti persentasi janinnya itu bokong, sungsang. Apakah tindakan yang dapat bidan lakukan pada klien tersebut? Nah, tindakan apa yang harus kita lakukan kepada pasien ketika ada pasien letak sungsang? A. Mengajarkan senam hamil. Ini bukan ya. Senam hamil itu biasanya untuk yang sakit pinggang, sakit punggung, kayak gitu ya. Mengajarkan power exercise. Power exercise ini biasanya buat yang sembelit. Teknik jongkok biasanya untuk mempercepat penurunan kepala ya. Kegel exercise. Kegel exercise itu untuk menguatkan otot panggul biasanya. Ini di sini kasusnya adalah letak sungsang. Nah, mengajarkan latihan knie chest. Jadi latihan knie chest itu di mana sih posisi kliennya itu kayak sujud gitu, nungging, tapi dadanya nempel ke lantai gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya, mengajarkan ibu untuk latihan knie chest. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang ibu umurnya 26 tahun, G1 panel A0 datang ke klinik dengan keluhan susah BAB. Nah, ibu mengatakan bahwa ia sudah 2 hari tidak BAB dan merasa kurang nyaman. Hasil pemeriksaan TTV-nya normal, usia kehamilannya 20 minggu 2 hari, pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Apakah konseling yang dilakukan oleh bidan untuk mengatasi keluhan tersebut? A. Persiapan persalinan, bukan ya, karena baru 20 minggu. Kebutuhan dasar ibu hamil juga bukan ya. Tanda-tanda bahaya kehamilan juga bukan merupakan tanda-tanda bahaya ya. Perubahan fisiologis ibu nifas. Kita lihat dulu jawaban yang terakhir, konsumsi cairan dan serat yang cukup. Nah, ini ya, konsumsi cairan dan serat yang cukup. Kenapa? Karena si ibunya susah BAB. Karena kalau misalkan hamil itu pasti ada perubahan yang pasti ada yang namanya perubahan hormon-hormon yang bisa menyebabkan si pasiennya itu sembelit gitu atau susah dengan BAB. Makanya dari itu si ibunya harus konsumsi cairan dan serat yang cukup agar BAB-nya lancar gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa si ibunya sudah 2 hari tidak BAB, jadi dianya harus serat yang cukup gitu. Kita lanjut lagi ke Oke guys, kita lanjut lagi ke nomor 9 ya. Seorang perempuan berumur 23 tahun, G2P1A0, hamilnya 9 bulan, datang ke BPM untuk periksa kehamilan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darahnya 110/70, TFU-nya 29 cm, janinnya tunggal, hidup presentasi kepala, belum masuk PAP, BB sekarang 62 kilo, BB sebelum hamil 52 kilo, tinggi badan 158. Berapakah kenaikan berat badan ideal selama kehamilan sesuai kasus di atas? Untuk kenaikan berat badan ideal berarti kita harus mengetahui dulu IMT-nya ya. Apakah dia termasuk eh, IMT yang underweight, normal, overweight, atau obesitas. Nah, cara menghitung IMT itu rumusnya adalah berat badan ibu yang sebelum hamil dibagi dengan tinggi badan ya. Nah, dibagi dengan tinggi badan. Tapi tinggi badannya itu dalam meter dan dikuadratkan. Kita lihat BB sebelum hamilnya itu adalah 52 kilo ya. Berarti 52
dibagi dengan 100, karena ini sentimeter, kita ganti ke meter jadi 1,58. Tapi dikuadratkan. Jadi isinya adalah 20,8. IMT. Nah, jadi IMT-nya 20,8. Berarti ini masuk ke IMT yang normal, di mana IMT yang normal itu 18,5 sampai dengan 24,9. Dan untuk IMT yang normal itu di 18,52 sampai 24,9 itu kenaikan berat badannya yang ideal itu adalah 11,5 sampai 16 kilo. Jadi jawabannya C. Nah, selain itu IMT juga ada yang underweight, jadi di bawah. Nah, IMT yang underweight itu kurang dari 18,5. 18,5 ini apa sih kenaikan BB idealnya itu harus 12,5 sampai 18 kilo. Berarti ini yang underweight ya, yang D ini. Lalu ada juga yang overweight atau kegemukan. IMT-nya itu 25 sampai dengan 29,9. Dan berat badan yang kenaikan berat badan idealnya itu harus 7 kilo sampai 11,5 gitu yang ini. Sedangkan yang obesitas itu lebih dari 30 IMT-nya. Dan kenaikan berat badan yang direkomendasikan adalah 6,8 kg. Jadi jawaban yang tepat kalau yang normal itu adalah C ya, 11,5 sampai 16 kilo. Karena ini masuk ke IMT yang normal, di mana IMT yang normal ini 18,5 sampai dengan 24,9 dan IMT ibu ini 20,8. Oke guys, ini ada soal nomor 10 ya. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Terus sertakan juga alasannya kenapa. Nanti aku pin ya jawabannya. Gitu. Oke, terima kasih. Cukup sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.